Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad-din wa tumis ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi. Dan kita masih membahas tentang kitab hudud, yaitu tentang balasan-balasan bagi orang-orang yang melakukan kriminal tertentu yang sudah ditetapkan hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pembahasan kita malam ini adalah bab ma jaa fil mar'ah, bab tentang seorang wanita idza stukrihat 'ala zina, jika dia dipaksa untuk berzina alias diperkosa. Jadi berzina ini termasuk perbuatan haram yang ada hukuman hadnya, yaitu kalau dia sudah menikah maka dia dihukum rajam, dilempari batu sampai mati, dan kalau dia belum muhsan, belum menikah, maka dia dihukum dengan dicambuk 100 kali. Bagaimana kalau diperkosa? Apakah ada hukumnya? Hadis 1453 dari Wa'il bin Hujr, dia mengatakan bahwasanya ustukrihat, telah dipaksa, diperkosa, imra'atun, seorang wanita, ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadara'a, lalu menolaklah, anha, terhadapnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hadda, akan hukuman had. Jadi si wanita yang diperkosa ini tidak dihukum karena dia diperkosa. Wa aqamahu 'ala alladhi asabaha, dan beliau menegakkan hukuman had atas orang yang telah menggauli perempuan tadi. Jadi yang dihukum itu adalah yang memperkosa. Nah, hukumannya apa bagi yang memperkosa? Ya tergantung kondisi dia. Kalau dia sudah pernah menikah, maka berarti hukumannya adalah dirajam. Kalau dia belum pernah menikah, maka hukumannya adalah dicambuk 100 kali, tergantung kondisi dia. Walam yuzkar, dan tidak disebutkan annahu ja'ala laha mahran, bahwasanya Nabi menetapkan si wanita mendapatkan mahar. Jadi dia kan diperkosa. Kalau dia perawan kan kemudian sudah jadi tidak perawan lagi karena diperkosa. Nah, ganti ruginya apa? Di sini tidak disebutkan bahwa Nabi menetapkan mahar untuk si wanita. Tapi hadis ini derajatnya dhaif, sehingga para ulama berkomentar hadis-hadis yang lain sahih menunjukkan bahwa orang yang diperkosa sebagai ganti ruginya maka dia diberi mahar oleh orang yang memperkosa tadi. Sehingga orang yang memperkosa itu kewajibannya ada dua. Yang pertama, kewajiban kepada Allah, dia dihukum dengan hukuman had. Ada kalanya dirajam, ada kalanya dicambuk tadi. Yang kedua, hukuman terhadap orang yang memperkosa tadi untuk haknya orang yang diperkosa. Yang diperkosa kan dari perawan menjadi tidak perawan. Nah, ini ganti ruginya apa? Ganti ruginya adalah membayar mahar. Demikian kata para ulama kita rahimahumullah ta'ala. Lah maharnya berapa? Maharnya disesuaikan dengan kondisi wanita tadi. Jadi misalnya wanita pada kampung Solo, nah itu maharnya rata-rata berapa? Nah, diambil rata-rata mahar wanita Solo yang selevel dengan dia tersebut. Demikian juga seandainya dia sudah menikah kemudian diperkosa, sama juga, yaitu tetap berhak mendapatkan mahar, karena seolah-olah kemaluannya yang semestinya haram untuk dia kumpuli malah dia kumpuli, berarti harus membayar ganti ruginya tersebut.
Kemudian di sini Imam Tirmidzi tidak menyebutkan adanya perselisihan pendapat bahwasanya wanita yang diperkosa itu tidak ada hukumannya, tidak ada perselisihan pendapat. Karena ya kalau ada hukumannya kan kasihan, dia sudah terzalimi yaitu diperkosa masih dihukum lagi, ini tidak masuk akal. Dan dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan ada 3 orang dalam Islam ini dimaafkan alias tidak berdosa. Salah satunya yang yukrah, yang dipaksa. Nah, diperkosa ini termasuk yang dipaksa sehingga tidak ada dosa padanya dan juga tidak ada hukuman padanya. Berikutnya 1454 dari Wa'il Al-Kindi bahwasanya ada seorang wanita yang keluar di masa Rasulullah SAW ingin sholat, anggaplah mau sholat isya ya, karena kan malam-malam gelap gulita, tidak ada yang lihat, zaman dulu belum ada lampu. Tiba-tiba menghadang dia seorang laki-laki, fatajallalaha, lalu dia menutupi wanita tadi. Kata-kata menutupi maksudnya mengumpuli ya, ini dengan bahasa kiasan, bahasa halus, maksudnya adalah diperkosa tadi. Lalu dia menunaikan hajatnya dari wanita tadi alias sampai hubungan intim. Fasahat, maka si wanita pun teriak, akhirnya dia pun pergi. Lalu ada orang laki-laki yang lain yang datang, ini orang yang kedua berarti Pak. Lalu si wanita ini mengatakan, sungguh orang ini, yaitu orang yang kedua, inilah yang sudah melakukan terhadap saya begini dan begini, yaitu memperkosa saya. Jadi ini wanitanya salah menunjuk ya, karena yang telah memperkosa dia itu sudah pergi, sementara yang datang kedua ini laki-laki yang lain. Nah, kok bisa salah tunjuk ya, karena tadi zaman dulu itu belum ada lampu sehingga bisa salah tunjuk, mengira adalah orang yang dimaksud, orang yang ditunjuk padahal sebenarnya bukan. Lalu si wanita tadi melewati sekelompok muhajirin, lalu si wanita ini mengatakan, sesungguhnya orang ini telah melakukan terhadap saya begini dan begini, yaitu memperkosa. Akhirnya mereka pun pergi, kemudian mereka menangkap si laki-laki yang kedua tadi, yang dia kira bahwasanya dia sudah mengumpuli wanita tersebut. Lalu mereka datang kepada si wanita, datang maksudnya bertanya, apakah betul ini si fulan yang sudah memperkosa kamu? Nah, maka si wanita ini mengatakan, ya betul orang ini. Akhirnya mereka datang kepada Rasulullah SAW. Nah, begitu Rasulullah memerintahkan untuk dirajam si laki-laki yang tertuduh tadi, padahal dia bukan pelakunya, maka akhirnya bangkitlah orang yang sudah memperkosa tadi, kemudian dia mengatakan, stop, ya, stop, jangan dirajam. Yang menzinai dia bukan si fulan, yang menzinai dia saya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ana sahibuha. Sahibuha maksudnya akulah yang sudah menzinai dia tadi. Maka Rasulullah SAW berkata kepada si wanita tadi, ilhabi, pergilah kamu wahai mbak yang sudah diperkosa, faqad ghafarallahu laki, sungguh Allah sudah mengampuni Anda. Nah, kata-kata mengampuni Anda ini menunjukkan bahwa dia tidak berdosa dengan sebab diperkosa tadi, karena bukan suka sama suka ya. Kalau suka sama suka alias rela, nah berarti yang dosa dua-duanya, si laki-laki dan si perempuan. Tapi kalau dia diperkosa berarti dia tidak rela, maka si perempuan tidak berdosa. Demikian juga si perempuan tidak berdosa ketika dia menuduh si laki-laki yang kedua tadi memperkosa dia, karena hanya salah tunjuk saja. Tidak dosa kenapa? Karena tidak sengaja, dia tidak sengaja menuduh, dia hanya salah sangka gara-gara gelap dan tidak diketahui siapa pelaku pertama dengan siapa orang yang datang yang kedua. Nah, maka kalau salah tunjuk secara tidak sengaja ini tidak dianggap dosa. Kemudian Rasulullah berkata kepada orang yang tertuduh tadi dengan ucapan yang baik, maksudnya mendoakan ya, mudah-mudahan ya kamu mendapatkan ganti yang baik dari Allah misalnya, karena kamu sudah dituduh, tapi kamu sabar,
kamu sebenarnya orang yang baik, tetapi kamu tertuduh melakukan zina, tenang saja, nggak usah susah, diucapi yang baik oleh Nabi SAW. Kemudian Rasulullah berkata kepada orang yang sudah memperkosa tadi, urjumuhu, rajamlah orang ini. Kenapa dirajam? Karena dia yang memperkosa tadi, dia sudah menikah, atau istilahnya sudah muhson. Sudah muhson itu sudah menikah dan sudah mengumpuli pasangannya, maka harus dirajam. Tapi kalimat ini, bahwasanya Nabi menyuruh untuk dirajam, ini dikomentari oleh Asy-Syaikh Al-Albani, ini derajatnya dhaif. Kata beliau, yang sahih ceritanya itu adalah bahwa Nabi tidak menyuruh untuk dirajam. Nah, pertanyaannya, kalau tidak disuruh untuk dirajam, kenapa tidak disuruh untuk dirajam? Ya, jawabannya pasti karena dia bukan orang yang sudah muhsan. Yang memperkosa tadi masih perjaka juga, belum menikah. Nah, otomatis tidak dirajam. Jadi bukan berarti tidak dirajam ini dhaif, berarti bebas, enggak ada bebas ya. Kalau dia melakukan satu perbuatan zina, ini tidak akan lepas dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, dan beliau bersabda, laqad taba taubatan, sungguh dia telah tobat dengan satu tobat, lau tabaha ahlul Madinah, kalau dilakukan tobat itu oleh penduduk Madinah, laqubila minhum, sungguh tobatnya itu diterima dari mereka. Ini menunjukkan bahwa orang yang sudah dihukum dengan hukum Islam, dengan hukum had Islam, maka dosanya sudah dihapuskan. Orang berzina sudah dirajam, ya sudah, dosa zinanya sudah terhapus. Makanya diungkapkan oleh Nabi dengan kata-kata dia sudah melakukan tobat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dia perjaka, berarti hukumannya dicambuk. Nah, kalau sudah dicambuk ya sudah, berarti sudah selesai dosa zinanya tersebut, sehingga sudah tidak boleh lagi diungkit-ungkit. Kamu dulu berzina, dia sudah tobat kok. Orang maling dipotong tangannya, nah, ketika dipotong tangannya sudah habis dosa malingnya tadi, sehingga tidak boleh diungkit-ungkit ya. Kamu dulu maling sehingga tanganmu ini terputus, nggak boleh diungkit-ungkit. Nah, hadis ini kata Imam Tirmidzi hasan sahih, tapi sayangnya ada dalam sanadnya ini ada keterputusan, yaitu bahwasanya Abdul Jabbar tidak mendengar dari bapaknya. Mohon maaf, yang Abdul Jabbar tidak mendengar dari bapaknya ini sanad yang lain ya, bukan yang sanad yang ini. Berikutnya, bab ma jaa fi man yaqa'u 'alal bahimah, bab tentang orang yang mengumpuli binatang. Nah, ini orang bejat ini, Pak. Dia punya kambing, kambingnya dijima. Nauzubillahi min syarri dzalik. Dia punya sapi, sapinya dikumpuli. Nah, ini gimana ini? Ini kebejatannya double. Pertama, dia melakukan zina, ini adalah dosa, karena definisi zina itu adalah melakukan hubungan tapi kepada yang tidak halal, nah, itu zina. Kepada istri orang lain zina kan, kepada yang bukan istrinya zina, kepada binatang zina. Kesalahan yang kedua, dia abnormal, ini tidak normal. Orang normal itu manusia cinta dengan manusia, laki-laki cinta dengan perempuan, itu normal. Nah, sehingga orang yang mengumpuli binatang ini mirip dengan orang yang melakukan homoseks, itu kesalahannya double. Kesalahan pertama, dia meletakkan di tempat yang tidak halal, yaitu zina istilah kita ya. Kemudian kesalahan yang kedua, dia abnormal tadi, dia mengumpuli laki-laki sama laki-laki. Nah, berarti kan tidak normal ini. Mestinya laki-laki itu sukanya sama perempuan. Maka orang yang berzina itu lebih mending daripada orang yang homoseks. Orang yang zina lagi dengan perempuan lebih mending daripada yang ngumpuli binatang. Nah, sekarang kalau kesalahannya double dua, hukumannya apa?
Mari kita lihat 1455 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man siapapun juga wajadtumuhu kalian dapati dia waqa'a ala bahimah mengumpuli binatang faqtulu maka bunuhlah orang tersebut waqtulul bahimah dan juga bunuhlah si binatangnya." Jadi dua-duanya dibunuh, Pak. Kenapa Nabi menyuruh untuk dibunuh? Karena tadi kesalahannya double. Kalau orang zina tidak harus dibunuh. Kalau dia masih perawan atau perjaka tidak dibunuh tapi hanya dicambuk. Tapi kalau mengumpuli binatang, ini nggak peduli perjaka atau sudah menikah, hukumannya sama, bunuh. Nah sekarang muncul pertanyaan, ini kok hewannya dibunuh, ini salahnya apa? Maka ditanyakan kepada Ibnu Abbas, apa kondisi binatang itu? Maksudnya kenapa dibunuh? Salahnya apa? Maka Ibnu Abbas mengatakan, saya tidak mendengar apapun dalam hal itu dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walakin ara, tapi saya punya pendapat. Nah, jadi boleh Pak, kita itu berpendapat terhadap apa yang disyariatkan oleh Nabi. Nabi menyuruh begini, Nabi melarang begini. Kenapa sih? Hikmahnya apa? Nah, memikirkan hikmah itu boleh. Nah, di sini Ibnu Abbas berpikir, menurut saya Rasulullah menyuruh membunuh binatang tadi itu karena beliau tidak suka bahwasanya dimakan dari dagingnya atau dimanfaatkan hewan tadi, sementara sudah dilakukan perbuatan yang tidak senonoh tersebut. Makanya dibunuh sekaligus. Dibunuh bukan disembelih loh ya. Kalau disembelih kan masih halal Pak. Ini dibunuh. Dibunuh berarti apa? Dipenggal lehernya sampai mati ya. Nah, sehingga tidak bisa dimakan. Karena khawatirnya kalau disembelih kemudian dimakan, orang-orang masih ngomongin ini adalah daging hewan yang kemarin dikumpuli oleh Pak Fulan. Nah, jadi elek sekali kan? Ngomong apa, makan sambil ngomongin perbuatan yang tidak senonoh. Nah, kata Ibnu Abbas itu hikmahnya. Tapi memang hadis ini diperselisihkan, sebagian ulama mensahihkan, sebagian lagi mempermasalahkan karena ada rawi bernama Amr bin Abi Amr. Dia meskipun perawi yang terpercaya, tetapi kadang-kadang dia salah di dalam periwayatan hadis. Nah, makanya wajar kalau ulama kemudian berselisih pendapat tentang hukum orang yang mengumpuli binatang, diapakan. Pendapat pertama ya sesuai di sini, bunuh. Pendapat kedua, ada hadis berikutnya diriwayatkan oleh Asim dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, tapi ini hanya perkataan Ibnu Abbas Pak, bukan sabda Nabi. Man ata bahimah, siapa yang mengumpuli binatang, fala hadda alaih, tidak ada hukuman hadnya. Nah, kata Imam Tirmidzi, perkataan Ibnu Abbas ini lebih sahih daripada hadis yang sebelumnya tadi, sehingga itulah yang diamalkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Maka ringkasnya dalam masalah ini ada 3 pendapat. Pendapat pertama, orang yang mengumpuli binatang dibunuh. Pendapat yang kedua, orang yang mengumpuli binatang tidak ada hukuman hadnya, berarti dihukum ta'zir. Ta'zir itu hukumannya sesuai pendapat pemerintah atau khalifah atau amirul mukminin. Pendapat yang ketiga, kata Hasan al-Basri, disamakan dengan orang yang berzina. Artinya kalau dia sudah menikah berarti dirajam, kalau dia belum menikah masih perawan atau perjaka berarti dicambuk 100 kali. Kalau saya memilih pendapat yang pertama Pak, dibunuh. Kenapa? Karena saya mengikuti pendapat yang mengatakan hadisnya sahih, disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dan yang lain-lain. Tapi seandainya tidak memakai hadis ini ya nggak apa-apa. Karena apa? Karena kata Imam Tirmidzi sendiri yang lebih sahih adalah yang hadis yang kedua, di mana Ibnu Abbas mengatakan tidak ada hukuman hadnya, berarti tidak dibunuh. Ini kembalinya kepada pemerintah ya, bukan kepada perorangan. Kalau perorangan nggak boleh ya. Jadi misalnya kita pengen menegakkan hukuman had sama orang yang melakukan ini,
langsung kita ambil pedang kita bunuh, nggak boleh. Ini yang bisa melakukan itu pemerintah. Sekarang ini di Indonesia de facto-nya pemerintahnya Pak Prabowo. Nah, berarti yang menegakkan hukum ini Pak Prabowo atau wakil-wakilnya, ya ke bawah ada bupati, ada gubernur, ya, ada camat, ada lurah. Nah, itu yang menerapkan ini. Kalau perorangan seperti kita rakyat jelata tidak boleh menerapkan, karena hukum-hukum seperti ini adalah ahkam sultaniyah, di mana hukum-hukum ini yang menegakkan adalah para penguasa. Berikutnya bab ma jaa fi haddil luti, bab hukuman had bagi orang yang melakukan homoseks, yaitu laki-laki memasukkan alat kelaminnya pada dubur laki-laki. Ini namanya liwat atau luti. Tip 1456 dari Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man barang siapa wajadtumuh kalian mendapatinya ya'malu amala qaumi Lut, melakukan tingkahnya kaum Nabi Lut, yaitu homo, faqtulul fa'il wal maf'ul bih, maka bunuhlah orang yang melakukan dan yang diperlakukan. Maksudnya yang memasukkan itu dibunuh, yang dimasuki juga dibunuh. Tapi tentu saja ini kalau dua-duanya suka sama suka tadi, rela sama rela tadi. Adapun kalau korbannya itu diperkosa, ya korban namanya korban, tidak ada hukum terhadapnya. Karena konon ada orang gitu Pak, tidur terlalu nyenyak. Nah sehingga ketika dia tidur kemudian ada yang melakukan homo terhadap dia itu nggak bangun, selesai baru bangun. Ada katanya begitu, saking lelapnya tidur. Atau mungkin juga dia pakai aji-aji atau jimat, ya, sebelum melakukan itu dia kirim jimatnya itu, atau pakai setan atau ilmu setan, akhirnya yang korbannya itu tidak sadarkan diri. Atau pakai obat disuntikkan, kemudian orangnya tidak sadarkan diri beberapa menit, akhirnya kemudian selama tidak sadar itu diperlakukan homo padanya. Nah kalau korban seperti itu jelas tidak ada hukum terhadapnya, sama dengan orang yang diperkosa tadi. Kemudian beliau meriwayatkan dari Amr bin Abi Amr bahwasanya dia berkata, mal'unun, dilaknat orang yang melakukan tingkahnya kaum Nabi Lut, yaitu homoseks. Demikian juga dilaknat orang yang mengumpuli binatang. Nah, berarti derajatnya sama Pak. Kenapa derajatnya sama? Karena tadi dia melakukan dua kesalahan. Kesalahan pertama menempatkan di tempat yang haram. Kesalahan yang kedua, dia tidak normal, tidak mengikuti kondisi normalnya manusia. Kemudian para ulama berselisih pendapat tentang orang yang melakukan homo ini. Pendapat pertama, yaitu mayoritas para ulama, diantaranya Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ahmad, bahwasanya orang yang melakukan homo itu hukumannya satu tok, nggak ada perbedaan, yaitu dirajam. Maka nggak peduli apakah dia sudah menikah atau belum menikah, tidak ada pilihan, dirajam mati. Dirajam yaitu dilempari batu sampai mati. Pendapat yang kedua, pendapat ahli Kufah, yaitu mazhab Hanafi, disamakan dengan orang yang zina. Nah, berarti perselisihan pendapatnya mirip dengan orang yang mengumpuli binatang tadi. Bedanya kalau yang mengumpuli binatang tadi ada 3 pendapat, ya. Disamakan dengan orang zina, kemudian dibunuh, kemudian tidak dihukum had, yaitu tidak dibunuh, tetapi dihukum dengan hukuman takzir. Nah, tapi kalau di sini adanya 2 pendapat, ya, dibunuh atau disamakan dengan orang yang melakukan zina. Nah sebenarnya ada pendapat yang lain, tapi mirip dengan pendapat pertama, yaitu dibunuh, tapi cara membunuhnya lain Pak. Kalau pendapat pertama ini mereka memilih dirajam cara membunuhnya itu. Jadi ditaruh di satu tempat, misalnya di lapangan, kemudian dilempari batu sampai mati. Tapi menurut sebagian ulama yang lain, cara membunuhnya bukan dirajam, tapi dilemparkan dari tempat yang paling tinggi di kampung dia, kemudian jatuh sampai mati.
Misalnya dia orang Solo, ya naikkan ke Paragon, lantai paling atas tinggi, kemudian didorong dari atas jatuh ke tanah sampai kepalanya nabrak aspal, pecah, mati. Nah itu. Kenapa ada pendapat mengatakan seperti ini? Karena disamakan dengan hukuman kaumnya Nabi Lut. Kaumnya Nabi Lut ketika Allah marah kepada mereka, Allah kirim malaikat Jibril. Sayapnya malaikat Jibril itu ada 600 sayap. Nah dia cuma ngambil kampungnya kaum Nabi Lut dengan satu sayap, kemudian dinaikkan ke atas langit, habis itu dibanting ke bawah sehingga mereka itu kampungnya terbalik. Makanya disebut kampung Mu'tafikat, kampung yang terbalik karena dibalik oleh malaikat Jibril. Nah berarti hukumnya disamakan, naikkan ke atas, ke loteng paling tinggi ya di Paragon sana, kemudian dicungkalkan ke bawah ya, sehingga kepalanya ini daduk pada pada aspal sampai mati, pecah ya. Nah itu lebih ngeri daripada yang dirajam tadi ya. Ya kalau mau pakai pendapat itu ya boleh, karena memang itu pendapatnya para ulama kita rahimahumullah taala. Seingat saya diantaranya sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq ataupun yang lainnya berpendapat seperti itu karena menyamakan atau mengkiaskan dengan kaumnya Nabi Lut tadi. Hadis berikutnya 1457, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sesungguhnya akhwafa ma akhaf, yang paling saya khawatirkan dari apa yang saya khawatirkan ala ummati terhadap umatku adalah amalu qaumi Lutin, tingkahnya kaum Nabi Lut yaitu homoseks." Homonya itu laki-lakinya Pak, perempuannya apa? Lesbi. Kok tahu perempuannya lesbi? Ya, otomatis dong. Kalau laki-lakinya mainnya sama laki-laki, otomatis perempuannya mainnya sama perempuan, karena mereka nganggur ya. Jadi kaumnya Nabi Lut itu memang aneh mereka, laki-laki suka sama laki-laki, akhirnya si perempuannya karena tidak bisa menyalurkan syahwat ya, maka dia sukanya juga dengan perempuan. Na'udzubillahi min syarri dzalika. Hadis-hadis yang mengatakan paling takut, yang paling saya takutkan kata Nabi, itu ada banyak hadis Pak. Salah satunya ini. Sehingga maksudnya berarti termasuk yang paling saya takutkan. Nah, karena hadisnya banyak. Misalnya dalam hadis yang lain, termasuk yang saya takutkan kepada umatku di akhir zaman adalah an-nujum, mempercayai bintang-bintang. Kamu kelahirannya bulan apa? Oh bulan ini, berarti bintangmu ini, berarti kamu tidak boleh begini. Kalau kamu menikah di hari ini atau dengan wanita yang begini maka bahaya. Nah itu mempercayai bintang-bintang seperti itu termasuk yang ditakutkan oleh Nabi akan masuk pada tubuh umat Islam. Dan itu sudah terjadi sekarang. Dan katanya mungkin di televisi juga ada program begitu ya. Bertanya bintang saya apa, kemudian tidak boleh apa yang saya lakukan. Nah ini semuanya perkara-perkara sesat yang ditakutkan oleh Nabi, yang dulu belum ada di masa Nabi dan sekarang terbukti sudah ada sesuai apa yang beliau sabdakan. Kemudian takdzibun bil qadar, mendustakan takdir juga ditakuti oleh Nabi. Kemudian haifus sultan, tidak adilnya penguasa. Nah, ini semuanya perkara-perkara yang ditakutkan akan muncul dan ternyata sudah betul muncul di tengah-tengah umat kita. Banyak kan penguasa yang tidak adil. Nah, baik itu apa di Indonesia maupun di luar negeri sama saja ya, rata-rata penguasa ya begitu itu, banyak yang tidak adilnya daripada yang adilnya. Berikutnya bab majaa fil murtad, bab tentang orang yang murtad. Murtad itu artinya kembali, maksudnya kembali adalah setelah Islam malah kembali kafir. Tapi ini tidak harus dulunya kafir Pak ya. Dulunya kafir, kemudian Islam, kembali kafir, ini murtad. Tidak pernah kafir, dia dilahirkan sebagai orang muslim, tapi kemudian keluar agama, meninggalkan Islam, itu juga murtad. Tapi arti sebenarnya murtad itu adalah kembali, yaitu asalnya kafir, kemudian masuk Islam, kemudian kembali kafir lagi. Tapi sama saja ya, baik sudah pernah kafir ataupun tidak, meninggalkan ajaran Islam itu namanya murtad. 1458 dari Ikrimah radhiyallahu anhu, bahwasanya Ali bin Abi Thalib membakar suatu kaum yang mereka itu murtad dari agama Islam. Nah pertanyaannya, kaum ini siapa ini?
Kaum yang dimaksud di sini adalah orang-orang Syiah Rafidhah, Syiah yang sangat-sangat sesat di atas yang lain-lain. Karena Syiah itu bertingkat-tingkat. Ada Syiah yang sampai kafir, ada Syiah yang tidak sampai kafir, berarti masih muslim, tapi muslim yang jelek, alias muslim yang fasik, alias muslim yang ahli bid'ah. Nah, yang dibakar oleh Ali ini Syiah yang sudah sampai derajat kafir. Kafirnya apa? Mereka mengatakan Aliyun ilahuna, Ali adalah Tuhan kami. Nah, maka Ali marah kepada mereka, hei, saya bukan Tuhan kalian. Kalau kalian nekat mengatakan saya Tuhan, kalian akan saya bakar. Nah, begitu diancam dibakar, mereka malah mengatakan berarti betul Ali ini adalah Tuhan kami. Karena dalam hadis disebutkan tidak boleh menyiksa dengan api kecuali pencipta api, yaitu Allah. Nah, Ali mengancam akan membakar kita, berarti dia Allah betul. Wah, Ali tambah geram, akhirnya diambil kayu bakar, dikumpulkan, dinyalakan, akhirnya mereka yang mengatakan dia Tuhan tadi dilemparkan dalam api yang menjilat-jilat tadi, dibakar. Nah, pertanyaannya, boleh tidak menghukum orang murtad dengan dibakar? Kita lanjutkan kisahnya. Lalu hal itu sampai ke telinga Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas mengatakan, seandainya saya akan membunuh mereka, tidak membakar. Kenapa? Karena sabda Nabi SAW, man baddala dinah, siapa yang mengganti agamanya alias murtad, faqtuluhu, maka bunuhlah. Nah, jadi yang sesuai sunnah Nabi bukan dibakar, tapi dibunuh. Dari sini kita ambil pelajaran bahwa kita ini umat Islam disuruh untuk mengikuti ajaran Nabi, bukan selain Nabi. Sehingga kalau Nabi mengajarkan untuk membunuh, sementara Sayyidina Ali berijtihadnya salah, dia malah membakar, jangan meniru Sayyidina Ali. Ali itu siapa? Sahabat Nabi yang mulia, termasuk 4 khulafaur rasyidin, termasuk 10 yang dijamin masuk surga. Tapi tetap saja kalau salah jangan ditiru. Makanya Ibnu Abbas mengatakan, saya nggak akan membakar, nggak akan. Lalu Ibnu Abbas mengatakan, saya tidak akan bakar mereka karena Rasulullah SAW bersabda, la tu'adzibu bi'adzabillah, jangan kalian menyiksa dengan siksanya Allah, yaitu api. Maksudnya tidak boleh membakar manusia dengan api, membakar binatang dengan api juga nggak boleh. Ada rombongan semut mengganggu rumah kita, akhirnya romnya itu kemudian kita kasih minyak pet, kemudian kita bakar, nggak boleh. Kalau cuma dituangi minyak pet saja tapi nggak dibakar, nggak apa-apa, supaya dia pergi dengan sebab bau minyak pet tadi. Kalau dibakar nggak boleh. Nah, ketika cerita hadis itu sampai kepada Sayyidina Ali, Ali kemudian mengatakan, shadaqa Ibnu Abbas, benar kata Ibnu Abbas, memang sabda Nabi seperti itu. Lah kalau memang sabda Nabi seperti itu, kenapa Sayyidina Ali malah membakar? Bisa jadi karena dia lupa, Pak. Namanya orang itu kan bisa lupa, Pak. Oh iya, dulu itu Nabi bersabda begitu, saya lupa, sudah kebajot saya bakar, baru teringat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ringkasnya, hukuman yang benar bagi orang yang murtad bukan dibakar, tetapi adalah dibunuh. Nah, pertanyaannya, membunuhnya caranya bagaimana? Tidak disebutkan juga oleh Nabi SAW. Hanya saja para ulama mengatakan, la hadda illa bisayf, tidak ditegakkan hukuman had kecuali dengan pedang. Berarti dipenggal lehernya, Pak. Kenapa dipenggal lehernya? Karena dengan dipenggal lehernya itu matinya lebih cepat. Kalau panjenengan pengen lihat di YouTube ada itu, pemenggalan kepala di Saudi, penegakan hukuman had memenggal kepala di Saudi. Nah, itu begitu dipotong, itu langsung gundulnya terbang, kayak bola kalau ditendang itu, Pak. Bola kita tendang langsung lepas ya, Nah, itu kepala dipenggal dengan pedang juga begitu, langsung lepas, melayu, maka langsung mati. Berbeda dengan di negara-negara yang lain, katanya ada yang hukum bunuh itu adalah di setrum,
disetrum sampai mati, ya itu menyiksa itu. Berapa menit ya kesakitan dengan sebab setrum itu. Tapi kalau dipenggal kepalanya kan langsung ya, sedetik sakitnya langsung hilang. Tapi kalau disetrum ini bisa bermenit-menit. Nggak tahu saya kalau orang disetrum itu matinya berapa menit. Ada lagi katanya dibunuhnya dengan cara dimasukkan kulkas ya, sampai kedinginan sampai mati. Nah, macam-macam itu cara-cara pembunuhan di negara-negara non-Islam itu tidak boleh kita terapkan untuk orang yang murtad ini, tapi hendaklah dibunuh dengan dipenggal lehernya. Ada juga kalau zaman sekarang ditembak ya. Nah, kalau memang ditembak itu lebih mempercepat kematian ya silakan, tapi kalau tidak lebih mempercepat kematian maka ya pakai pedang tadi, karena intinya membunuh itu harus dengan cara yang paling baik, yaitu bagaimana caranya supaya cepat mati dia sehingga tidak menimbulkan sakit yang lama. Sudah, ini selesai masalah orang yang murtad yang laki-laki. Sekarang kalau yang murtad perempuan, nah di sini terjadi perselisihan para ulama. Sebagian ulama mengatakan laki perempuan hukumnya sama, karena dalam Islam Nabi bersabda, an-nisa syaqaiqur rijal, wanita itu saudari kandungnya laki-laki. Bapaknya kan satu kan Nabi Adam, ibunya kan satu kan Hawa, nah, berarti saudara kandung. Nah kalau saudara kandung artinya apa? Hukumnya sama. Yang laki-laki murtad dibunuh, berarti perempuan murtad juga dibunuh. Dan ini pendapat Imam Ahmad dan yang lain-lain, bisa dikatakan pendapat jumhur ya. Yang menyelisih adalah pendapat ahli Kufah, yaitu mazhab Hanafi. Mereka berpendapat kalau perempuan itu hukumnya lain. Perempuan hanya ditahan, dibui, dipenjara, tapi tidak dibunuh. Nah, untuk menetapkan perempuan tidak dibunuh ini saya tidak tahu dalilnya apa. Sehingga kalau saya pribadi ya lebih jelas mengikuti hadis tadi. Nabi mengatakan apa? Man, siapapun juga badala dinah, mengganti agama. Kata-kata man dalam bahasa Arab itu disebut isim mausul. Isim mausul menunjukkan umum. Umum berarti laki termasuk, perempuan termasuk. Maka laki murtad bunuh, perempuan murtad bunuh. Tapi sekali lagi hukum-hukum seperti ini penguasa yang bisa menerapkan. Orang-orang rakyat seperti kita nggak bisa menerapkan. Lah terus kalau penguasa tidak menerapkan, dosanya ditanggung mereka. Maka untuk mendapatkan dosa yang sangat banyak gampang, jadilah presiden atau penguasa dan tidak usah menerapkan hukum yang sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Dosanya nombok terus. Karena apa? Dia berkewajiban menegakkan, tapi dia tidak mau menegakkan. Kemudian apakah sebelum dibunuh ini harus disuruh tobat dulu? Nah, di situ diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama berpendapat nggak perlu disuruh tobat, karena di sini Nabi mengatakan siapa pindah agama bunuh. Nggak ada kata-kata disuruh tobat dulu, nggak ada. Hanya saja pendapat mayoritas ulama, orang yang murtad sebelum dibunuh itu harus disuruh tobat dulu. Lah terus tobatnya, disuruh tobatnya berapa kali atau berapa hari? Nah, muncul perselisihan lagi. Sebagian ulama berpendapat disuruh tobat 3 kali. Hari Senin disuruh tobat, kalau masih belum tobat Selasa suruh tobat, belum tobat Rabu suruh tobat, masih nekat bunuh. Nah, sehingga di sini perselisihan pendapatnya ada 2 ya. Yang pertama, kalau perempuan apakah dibunuh ataukah tidak? Yang kedua, apakah sebelum dibunuh itu disuruh tobat dulu atau langsung dibunuh saja? Termasuk yang berpendapat langsung dibunuh saja adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Karena dia pernah datang ke rumahnya Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa ini dikirim ke Yaman sebagai juru dakwah di sana. Nah, pas Mu'adz ini ke rumahnya Abu Musa melihat ada orang terikat, maka ditanya oleh Mu'adz ini kenapa orang diikat di rumah ini? Oh, dia murtad. Nah, berarti apa? Diikat, disuruh tobat supaya tobat. Maka Mu'adz mengatakan bunuh. Maka Abu Musa mengatakan, kamu turun dulu aja, kamu kan tamu, kamu turun dulu, nanti kita ngobrol-ngobrol, habis ini kita bunuh. Nah, kata Mu'adz, saya tidak akan turun sampai dibunuh. Kalau belum dibunuh saya nggak turun. Akhirnya dibunuh, kemudian
Mu'adz baru turun dari kudanya. Jadi beliau berpendapat nggak perlu disuruh tobat, bunuh aja. Orang jelek begitu ya. Orang kafir dengan orang murtad tuh lebih jelek orang murtad tuh. Lah orang kafir sejak lahirnya kafir itu memang dia tidak paham kebenaran, karena sejak lahir itu dia melihat sekitarnya itu menyembah salib, dia tidak paham apa-apa. Tapi kalau orang sudah pernah Islam kemudian murtad, itu berarti sudah pernah paham kebaikan tapi kemudian meninggalkan kebaikan, maka dosanya double sehingga hukumannya lebih berat ya. Kalau orang kafir kan kita suruh masuk Islam dulu kan, orang murtad maka bunuh. Berikutnya bab maja'a fi man syahra silah, bab tentang orang yang menghunus pedang. Gak boleh sesama muslim menghunus pedang. Jadi perang sesama muslim, tengkar sesama muslim mulut saja, jangan sampai bawa pedang, gak boleh. Kalau bawa pedang gimana? Ini hadisnya 1459. Nabi SAW bersabda, man hamala alaina silah, barang siapa yang membawa terhadap kami senjata, maksudnya menghunus senjata, falaysa minna, maka bukan termasuk dari kelompok kami umat Islam. Bukan termasuk kelompok kami. Ini maksudnya apa? Diperselisihkan lagi oleh para ulama. Kalau dipahami secara zahir bukan termasuk kami berarti kafir, ya kan? Karena cuma ada dua kelompok, kelompok muslim sama kelompok non muslim. Bukan termasuk kami berarti non kami, berarti non muslim. Tetapi mayoritas ulama memahami ini maksudnya adalah dosa besar, bukan sampai menjadi murtad, bukan. Sehingga tidak boleh sesama muslim menghunus pedang. Kalau menghunus pedang bagaimana? Masuk neraka. Dua orang muslim sama-sama menghunus pedang, perang, maka dua-duanya masuk neraka. Baik yang membunuh maupun yang terbunuh sama. Bacok-bacokan, satunya kebacok, kepalanya jatuh mati. Satunya yang membacok tadi kemudian lari, dua-duanya masuk neraka. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, kalau yang bacok masuk neraka ya wajar lah, dia membunuh. Lah yang dibacok kok masuk neraka? Kata Nabi, orang yang dibacok itu dia sudah bawa bacokan juga, alat bacok juga, tapi sayangnya dia keduluan. Jadi niatannya sudah sama, saya ingin bunuh kamu. Yang satunya begitu, saya ingin bunuh kamu. Nah, pekerjaan membunuh sesama muslim ini adalah perbuatan dosa besar yang menyebabkan masuk neraka. Nah, sehingga dua-duanya kata Nabi masuk neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalika. Inilah kaum muslimin rahimani rahimakumullah yang dapat kita baca pada pertemuan kali ini. Masih ada beberapa bab lagi karena waktulah yang membatasi kita, maka insyaallah bab lain kita lanjutkan di waktu yang lain. Insyaallah bab berikutnya itu tentang penyihir. Apakah penyihir itu dibunuh atau tidak? Ringkasnya kalau menurut mazhab Syafi'i, penyihir itu dibunuh apabila sihirnya sudah sampai kepada tingkat kekafiran. Dan kalau sihirnya belum sampai tingkat kekafiran, ya berarti tidak dibunuh. Ini yang dapat kita bicarakan. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.